Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Bernardus Woda, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Mempawah. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibandingkan hanya sekedar mengajar saja. Saya juga harus bisa memberikan teladan yang baik kepada murid. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, yang saya rasakan adalah pertama, banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, melakukan koreksi terhadap metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan yang ketiga adalah menemukan ide-ide tentang implementasi pendidikan yang menuntut. Adapun ide dan gagasan yang muncul saat proses perubahan adalah pertama, mengikuti metode pembelajaran yang berpusat pada guru, menjadikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menerapkan pembelajaran abad ke-21. Kedua adalah merubah pola pikir dari pembelajaran yang menuntut menjadi pembelajaran yang menuntun. Dan yang ketiga, meningkatkan kegiatan penumbuhan budi pekerti murid. Adapun rangkaian kegiatan aksi nyata penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah saya melakukan perencanaan dengan teman sejawat di sekolah. Setelah itu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran berupa modul ajar yang akan digunakan di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum murid masuk ke dalam kelas, saya membiasakan mereka bersalaman, menyalam guru, murid menyalam guru sebelum masuk kelas. Kemudian saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui bakat, minat, dan gaya belajar siswa saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Setelah itu pembelajaran diawali dengan pembiasaan berdoa terlebih dahulu untuk memunculkan sifat religius murid. Setelah itu saya mulai menanyakan bagaimana perasaan mereka saat ini untuk mengetahui bagaimana sosial emosional murid sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, saya mulai menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta metode pembelajaran yaitu diskusi kelompok, dan setelah diskusi kelompok, murid wajib mempresentasikan masing-masing ke depan kelas, masing-masing kelompok di depan kelas. Selanjutnya, murid di tiap-tiap kelompok dapat berkolaborasi dan sangat aktif dalam menemukan hal-hal yang baru mereka di akhir pada saat diskusi berlangsung. Setelah murid selesai diskusi kelompok, maka masing-masing kelompok wajib untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, dan setelah itu ada tanya jawab antara masing-masing kelompok dengan bergantian. Di akhir pembelajaran, saya selalu memberikan penguatan tentang materi yang telah dipelajari hari ini.
Setelah itu kegiatan pembelajaran selesai, saya selalu membiasakan murid untuk berdoa dan tidak lupa untuk bersalaman dengan guru setelah akhir pembelajaran. Adapun aksi nyata yang kedua yaitu kegiatan pemupukan budi pekerti yang dilakukan terhadap murid. Salah satunya adalah kegiatan pembiasaan penumbuhan budi pekerti, kegiatan sapa pagi, di mana guru menunggu murid di depan sekolah, pintu masuk atau di depan jalan masuk ke dalam sekolah dengan membiasakan murid untuk bersalaman. Kegiatan pembiasaan berikutnya adalah di mana setiap hari Senin kegiatan upacara bendera tetap dilaksanakan. Juga ada kegiatan pembiasaan penumbuhan budi pekerti untuk penguatan iman, baik murid yang beragama Kristen dan Katolik, mereka bisa diajak ke gereja, dan kegiatan penguatan iman murid yang beragama Islam, di mana mereka diberikan motivasi tentang bagaimana iman mereka oleh guru agama atau penceramah dari luar sekolah. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus merefleksikan apa saja yang menjadi tantangan dan solusi bagi pembelajaran berikutnya untuk mencari lebih baik lagi. Adapun yang menjadi tantangan, yang pertama, masih adanya beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dan yang kedua, masih ada beberapa murid yang masih kurang percaya diri jika disuruh presentasi ke depan kelas. Lalu solusinya adalah, yang pertama itu melakukan pendekatan secara individu. Yang kedua, selalu memberikan mereka motivasi agar murid berani berbicara di depan kelas dan di depan teman-temannya. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat dan salah satu siswi di sekolah saya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua.